Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahabat saya, guru saya Ustadz Rahmat Handoko beserta jajaran pengurus DKM Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di waktu yang penuh barakah di waktu maghrib, antara maghrib dengan isya ini, Allah memberikan taufiknya kepada kita. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk berada di tempat yang disinilah curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita juga duduk bukan sembarang duduk, tapi mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi penyebab kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah bukan kita duduk di sini semata-mata hanya mengharap ridha dari Allah, semata-mata ingin mengkaji ilmu-ilmu yang dibawa oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya sebelum memulai kajian yang singkat ini untuk bersama-sama kita bertawassul dengan Al-Qur'anul Karim serta dengan asma Allah al-husna. Kita panggil nama Allah, ya Fattah, ya Alim fil Qur'anil Karim. Kita panggil asma Allah, ya Fattah itu artinya yang maha membuka. Kita panggil nama Allah ini dengan harapan mudah-mudahan hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta insya Allah segala bentuk kebaikan dibukakan bagi kita. Rezeki kita semakin diberkahi, ditambah kesehatan kita, anak-anak kita jadi anak soleh soleha, dan semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta ya Alim, wahai yang maha mengetahui. Kita panggil asma Allah ya Alim dengan harapan kita diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama nanti ketika saya bacakan ya Fattah ya Alim, kita bacakan bersama-sama. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim bil Qur'anil Karim. Sama-sama. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim bil Qur'anil Karim. Allimna wanfa'na wa bihi farfa'na wahdina wajma'na bil Qur'anil Karim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim bil Qur'anil Karim. Waffiqna lil khairat wattiba'il ayat fi jami'il awqat bil Qur'anil Karim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim bil Qur'anil Karim. Rabbi washrah sadri, Rabbi washdud azri,
Rabbi farfa' dzikri bil Qur'anil Karim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim bil Qur'anil دائما رب صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن الكريم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن وعلى كل آل والصحابة أبطال ودعاة الجهال بالقرآن الكريم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dengan dipimpin oleh Ustaz Rahmat Handoko yang Masya Allah dengan fasih bacaannya beliau. Saya sudah mungkin setahun 1 bulan terakhir, setahun 1 bulan yang lalu melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan semua yang hadir beserta keluarganya diberikan rezeki yang halal yang barakah, bisa ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah serta berziarah pada baginda Nabi Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Memang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak meninggalkan kita umatnya, beliau bilang bahwa memang saya akan meninggal dunia, saya akan tinggalkan dunia ini. Tapi jangan khawatir kalian wahai umat, karena walaupun aku tidak ada, aku telah siapkan 2 perkara yang kalau kalian pegang 2 ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu wahai baginda Nabi? Inni tarikun fikumus thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Dalam riwayat yang lain, bahkan yang kedua ini lebih banyak riwayatnya, kitab Allah wa itrati ahla baiti fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Bahwa memang Nabi telah tinggalkan bagi kita Al-Qur'anul Karim. Maka segala bentuk apapun yang ada dalam kehidupan kita harus kita kembalikan, kita merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Karena kata Nabi, kalau kalian pegang, kalian tidak sesat. Maka dalam ilmu mantik, ilmu logika ada mafhum mukhalafah. Maksudnya apa? Artinya kalau kalian tidak pegang ini, wal'iyazubillah, kalian akan tersesat. Maka kunci untuk kita terus berada di jalannya baginda Nabi yang mengarahkan kita kepada Allah adalah pegang erat Al-Qur'anul Karim. Pegang erat Al-Qur'anul Karim. Makanya tadi kita mulai dengan tawassul dengan Al-Qur'an. Alimna wanfa'na. Ajarkan kita ya Allah, berikan manfaat kepada kita. Wabihi farfa'na. Dengan keberkahan Al-Qur'an angkat derajat kita. Ya. Wahdina wajma'na bil Qur'an Karim, berikan hidayah kepada kita dan kumpulkan kita bersama Al-Qur'an nanti baik di alam kubur juga nanti di padang mahsyar. Karena nanti kita semua akan ditanya. Di antara pertanyaannya, ma kitabuka, apa kitabmu? Jawaban kita apa? Tentu Al-Qur'an. Ada sebagian yang nanti malaikat akan bertanya kepada Al-Qur'an, mari sebentar saya ingin bertanya, barusan ada mayit turun ke alam kuburnya, saya tanya dia apa kitabmu?
Lalu dia jawab Al-Quran. Apakah betul engkau menjadi pegangannya selama hidupnya? Apakah betul dia menghargaimu selama hidupnya di dunia? Apakah betul dia membaca, mengkaji, mengamalkan apa-apa yang dalam ajaranmu, wahai Al-Quran? Maka kan ada sebagian orang yang kata Al-Quran, saya nggak kenal siapa dia. Dia tidak pernah perhatikan saya, dia biarkan saya kotor di rumahnya, dia tidak menghargai saya, sandalnya kotor dibersihin, saya Al-Quran kotor, berdebu, bahkan ada hewan yang lewat di atas saya, dia tidak bersihkan saya, sedangkan sandalnya aja dibersihkan. Wal'iyadzubillah, orang-orang seperti ini akan merugi. Orang yang nanti Al-Quran berlepas tangan darinya, orang itu akan merugi selama-lamanya. Maka dari itu kita merujuk kepada kitab Allah. Fa'innahu, kata Nabi, fa'innahu hablun mamdudun minas sama'. Al-Quran adalah tali Allah yang Allah turunkan dari langit. Kalau kita mau punya hubungan dengan Allah, pegang tali ini. Karena dengan tali inilah nanti kita dapat curahan rahmat, curahan barakah, curahan maghfirah, dan lain sebagainya. Maka ya izinkan saya pada kesempatan kali ini, tadi Ustaz Rahmat juga memimpin qunut nazilah. Kenapa? Karena memang sekarang ini banyak sekali bencana yang turun. Maka mari kita merujuk kepada Al-Quran. Sebab apa sih bencana itu turun? Dan nanti juga kita akan merujuk kepada Al-Quran, kepada hadis, apa kemudian solusinya. Kalau sudah tahu sebabnya, lalu solusinya apa? Jangan kita kemudian mengetahui penyebab-penyebab turunnya bencana tersebut, lalu kita nggak tahu bagaimana atau seperti apa jalan keluar dari bencana-bencana tersebut. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita pada kesempatan yang singkat ini mungkin saya akan hanya merujuk kepada satu ayat saja, mengingat keterbatasan waktu. Ada satu ayat, nanti di situ kita bisa kaji kira-kira ada empat penyebab turunnya bencana kepada kita. Dalam surat Ali Imran ayat 112, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sini menyatakan ada 4 perkara. Langsung saja saya masuk ke penyebab yang pertama. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dikarenakan mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah. Tentu ayat-ayat Allah yang kita ketahui selama ini apa? Ayat-ayat Allah adalah Al-Quranul Karim. Ada juga ternyata ayat-ayat Allah itu berarti adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Itu alam semesta ini. Ada orang-orang yang ingkar kepada alam semesta yang merupakan tanda-tanda atau ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama, pemahaman pertama bahwa ayat Al-Qur'an ayat-ayat Allah di sini adalah Al-Qur'an, jadi barusan kita bahas bahwa orang yang tidak mengindahkan Al-Qur'an dalam kehidupannya, maka konsekuensinya dia akan jauh dari rahmat Allah. Saya pernah kebetulan lagi waktu itu ketemulah teman-teman lama dulu, teman-teman sekolah gitu ya. Kemudian ada salah satu teman kita yang sukses besar, tapi dia mengeluhkan kehidupannya yang kering begitu. Jadi kalau ditanya harta, ya banyak hartanya, tapi dia nggak merasa bahagia. Dia pergi pagi dalam keadaan letih, capek, belum ketemu anak belum bangun, dia jalan, pulang nanti tengah malam, baru istirahat sebentar, pagi harus jalan lagi. Rutinitasnya seperti itu. Nggak ada waktu, bahkan hanya sekedar ngobrol sama anaknya aja nggak ada. Apalagi mengajarkannya pelajaran-pelajaran sekolah, duduk bersama, makan bareng, udah nggak ada. Kemudian saya bilang sama dia, coba baca Al-Quran. Aduh, nggak ada waktu saya, Bib. Waduh, pagi sampai pagi kerja, mau baca Al-Quran dari mana?
Saya bilang begini aja, ketika mau perjalanan pertama pagi menuju ke kantor, di mobil letakkan sebentar handphonemu, ya, buka barang 5 menit aja, nggak usah lama-lama, baca dari atas sampai bawah, tiap hari rutinkan seperti ini. Coba nanti saya coba, dia coba 1 bulan 2 bulan dia telepon saya, alhamdulillah kok saya merasa ada yang beda ya. Dulu tuh kalau ketemu klien itu saya harus berdebat dengan luar biasa berjam-jam sampai bisa deal. Ketemu partner bisnis juga begitu. Subhanallah, begitu saya baca Al-Quran tuh ketemu saya ngobrol sebentar deal. Tuh, sehingga jam 7 malam kira-kira saya udah selesai, udah bisa pulang ke rumah. Udah bisa sholat isya bareng sama anak. Makan bareng, makan malam bareng sama anak sama istri. Jadi baru segitu aja udah kelihatan. Yang penting adanya istiqomah. Istiqomah terus menerus. Bukan gampang itu. Godaannya ada aja. Kadang orang baru buka udah muak. Wah, baru buka Al-Quran udah muak. Nah, gitu ya. Jadi memang godaannya pasti berat. Kenapa? Karena syaitan itu sangat tidak ingin kita dekat dengan Al-Quran. Dengan berbagai cara dia akan goda kita supaya kita jauh dari kitab Allah. Gitu. Yang kedua, ayat-ayat Allah di sini adalah dalam bentuk alam semesta ini. Ada orang yang mengingkari kebesaran Allah tersebut. Dengan cara apa? 2 bulan lalu saya ke Kalimantan. Di pertama Kalimantan Timur, kemudian terbang ke selatan. Kalau di jalanan luar biasa hijau, indah. Tapi begitu saya naik pesawat, kelihatan apa istilahnya itu, botak begitu ya. Jadi sistem yang sudah Allah ciptakan begitu sempurna ini dirusak oleh sebagian orang hanya untuk kepentingan perut-perut mereka. Saya tidak bicara siapa orangnya karena saya nggak tahu. Tapi memang itu kejadian. Mending kalau kekayaan itu kita nikmati bangsa Indonesia. Ini tidak. Masih banyak di negeri kita yang padahal Allah berikan kekayaan kepada negeri kita yang tidak Allah berikan kepada negeri-negeri yang lain. Wah, luar biasa Indonesia. Dulu saya di Suriah, di Damaskus kuliahnya. Kalau ada orang tahu saya dari Indonesia tuh pasti senang. Kita min aina anta ya akhi? Dari mana? Saya bilang ana min Indonesia. Masya Allah, Indonesia baladun jamil, akbar biladul muslimin fil alam. Begini begitu dipuji-puji luar biasa. Negeri yang indah, negeri yang subur, umat Islamnya paling besar di dunia. Oh, luar biasa. Nah, kita kurang mensyukuri nikmat tersebut. Jadi ingkar kepada, sehingga apa? Kalau orang sudah merusak tata sistem yang sudah Allah tata luar biasa ini, maka nanti ilmu-ilmu teologi akan mengatakan bahwa dengan mudahnya bumi ini akan terjadi kerusakan. Gitu. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi. Memang Bani Israel itu kan banyak membunuh para nabi. Bani Israel. Nah, mungkin ada orang tanya, kalau ayat ini relevan dibawakan kepada zaman-zaman dulu ada nabi, sekarang nggak ada nabi. Kok bisa menjadi penyebab turunnya azab, turunnya bencana, turunnya musibah? Nabinya nggak ada, bagaimana mau bunuh? Ya kan? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Para ulama kemudian di al-mu'asirin di zaman sekarang ini menyatakan, menafsirkan ayat ini memang fisiknya Nabi tidak ada lagi, sehingga nggak mungkin kita bunuh fisiknya. Tapi banyak umat sekarang yang membunuh ajarannya Nabi.
membunuh dalam tanda kutip sunnah-sunnahnya Nabi. Nabi berjuang luar biasa pagi, siang, sore, malam, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, nyaris tanpa istirahat, kaki melepuh berjalan di atas panasnya padang pasir, wajah paling indah itu mengeluarkan darah, giginya patah, perjuangan luar biasa. Sepupunya Ubaidah meninggal di perang Badar, pamannya Sayyidina Hamzah meninggal di perang Uhud, sepupunya Sayyidina Ja'far At-Tayyar wafat gugur di perang Mu'tah, dan para sahabat-sahabat juga berguguran baik dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Bukan mudah perjuangan Nabi. Sekarang ada orang-orang yang dengan tanpa merasa dosa dia melanggar apa-apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak membunuh fisiknya, kita membunuh ajarannya. Dengan apa? Dengan kita lebih taat kepada syaitan daripada Nabi Muhammad. Kita lebih nurutin hawa nafsu kita daripada keinginan Allah. Mata kita udah dibilangin jangan pandang yang haram, kita terus menerus melihat kepada yang haram. Sedangkan kita mengharap mata ini nanti bisa pandang wajah baginda Nabi. Maka kalau ingin pandang wajah baginda Nabi harus bersih dulu. Telinga kita mendengar yang haram, ghibah, namimah, musik-musik yang haram dan lain sebagainya. Sedangkan kita mengharapkan telinga ini bisa mendengar suara indah baginda Nabi. Maka harus dipantaskan, dilayakkan. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi, putranya Sayyidina Husain. Itu dalam sejarah diceritakan sholatnya katanya dalam sejarah 1000 rakaat setiap hari. Tentu karena imannya yang tinggi kepada Allah. Seorang tabi'in, beliau seorang tabi'in. Dalam sebagian ahli sejarah menyatakan beliau adalah Sayyidut Tabi'in, pimpinan orang-orang tabi'in. Ada juga kelompok yang lain yang menyatakan bahwa Sayyidut Tabi'in itu adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Intinya adalah tokoh-tokoh besar semua itu. Sa'id ini adalah mantunya Abu Hurairah. Begitu. Nah, kenapa beliau sampai 1000 rakaat tiap hari? Karena memang tentu adalah karena imannya kepada Allah. Kedua, setiap tahiyat akhir beliau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atasmu wahai Nabi. Itu kan menyampaikan salam. Menjawab salam hukumnya wajib. Nabi jawab apa enggak? Kira-kira pasti jawab, wajib. Beliau yang mengajarkan kita bahwa jawab salam hukumnya wajib. Beliau jawab. Beliau sudah nggak hidup di zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin, telah wafat. Tapi Sayyidina Ali Zainal Abidin ya, dengan bersihnya telinga beliau tidak pernah mendengar yang haram, beliau dengar tuh jawaban Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehingga apa? Indah betul suaranya, menjadikan beliau ingin diri lagi, sholat lagi, menghadap Allah lagi, dan ingin mendengar lagi suara junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi ya, al-anbiya ahya, kata dalam hadis, para nabi-nabi itu hidup di kubur-kubur mereka yurzaqun. Para nabi itu ketika kita bacakan sholawat dan salam, mereka jawab. Para nabi itu disampaikan kepada mereka, khususnya Nabi Muhammad, amalan kita ya, dilaporkan kepada beliau. Kata Nabi, fa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku lihat bahwa laporan amal ibadah umatku ini dari apa namanya nih, jalan apa tadi, Anggrek 3 ya, benar, bagus-bagus, masya Allah, luar biasa. Kalau aku lihat yang hasilnya bagus, kata Nabi, hamidullah, aku buru-buru bersyukur kepada Allah. Tapi kalau aku lihat ada yang berdosa, ada yang bermaksiat, buru-buru aku sujud mengharapkan ampunan dari Allah bagi umat. Itu baginda Nabi SAW. Jadi kita menghidupkan, kita menghargai perjuangan Nabi dengan cara menghidupkan apa namanya ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau, yang mana sudah ratusan bahkan ribuan sahabat jatuh gugur untuk memperjuangkan ini ajaran Islam.
Sahabat-sahabat Nabi jatuh berguguran di Badar, di Uhud, di Khandaq, di Khaybar, dan perang-perang lainnya. Begitu. Nah, jadi yang kedua adalah penyebabnya kita membunuh dalam tanda kutip para nabi, yaitu ajaran-ajarannya, sunnah-sunnah. Yang ketiga adalah apa? Dzalika bima asaw, itu dikarenakan mereka terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang tokoh dari kalangan cucu-cucu baginda Nabi, dari kalangan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabnya dibaca di hampir seluruh pelosok negeri Indonesia ini, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pernah memberikan sebuah nasihat yang sangat indah kepada kita. Beliau mengatakan, wa ta'atuhu ghina ad-darain falzam wa fiha al-'izzu lil 'abdi dzalili wa fi asyanihi 'arun wa narun wa fiha al-bu'du min khizyin wa bili. Dalam ketaatan kepada Allah, seorang hamba akan mendapat dua kekayaan. Kekayaan dunia dengan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan kekayaan akhirat, yaitu dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tadinya orang tersebut, manusia tersebut yang tercipta dari sesuatu yang hina, berkah ketaatannya dia jadi mulia karena dia dekat dengan yang maha mulia, Allah Dzul Jalali wal Ikram. Sebaliknya, kalau orang terus-terus bermaksiat, ya, maka wa fi asyanihi 'arun, malapetaka baginya, wa narun, dan akan menyebabkan dia masuk ke dalam pedihnya, panasnya api neraka, waliyadzubillah. Juga Sa'id bin Musayyib, menantu daripada Abu Hurairah ini, memberikan nasihat yang kurang lebih mirip dengan sedikit kata-kata yang berbeda. Dikatakan situ, ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah wa ma ahanatha bimithli maksiatillah. Seorang hamba kalau pengen muliain dirinya sendiri, caranya gimana? Kata Sa'id bin Musayyib, bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan tingginya jabatan, bukan dengan luasnya rumah, bukan dengan mewahnya perabotan, tapi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang di zaman Nabi, namanya Zahir. Orang nggak mau jabat tangan sama dia, bahkan jabat tangan aja nggak mau, karena tangannya kasar, kerjanya serabutan, badannya penuh keringat, kotor, kerjaannya meletihkan, melelahkan, sehingga orang nggak mau salaman. Tapi Zahir ini cinta luar biasa sama Nabi. Kemudian suatu hari Zahir tanya, ya Rasulullah, aku senang engkau ingin berjabat tangan denganku. Memang kenapa wahai Zahir? Di luar sana aku mengulurkan tanganku, orang tidak ingin berjabat tangan denganku karena tanganku kotor. Aku kerjanya serabutan, kasar tanganku ini. Badanku juga, aku kerjaannya berat sehingga mengeluarkan keringat. Kata Nabi, Zahir, janganlah kau bersedih. Ketahuilah, pegang tangan Zahir. Tanganmu inilah yang nanti akan berjabat tangan bersama-sama dengan tanganku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi orang-orang tadi itu yang kamu salaman sama kamu, boleh jadi dia nggak akan berjabat tangan denganku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Kemuliaan bisa diraih hanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering lihat orang merasa, bahkan Fir'aun contoh paling nyata, Qarun contoh paling jelas, kurang apa kekuasaannya, kurang apa kekayaannya, tapi kemudian itu semua tidak ada tidak dimanfaatkan. Begitu ya. Jadi dzalika bima asaw, penyebabnya adalah karena terus-menerus bermaksiat. Kanu ya'tadun, dan mereka senantiasa ya'tadun itu apa? Berlebih-lebihan, terus melanggar lagi, berlebih-lebihan. Tapi kemudian
tadi dari 4 ini solusinya adalah tentu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan, kelewatan batas, terus melanggar syariat, katakan pada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba. Sungguh Allah akan menghapus segala bentuk dosa yang kalian lakukan kalau kalian bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu. Jadi solusi yang pertama nggak lain dan nggak bukan bertakwa kepada Allah. Solusi yang pertama adalah bertobat, ngaku salah. Ya Allah, saya ngaku saya banyak salah. Saya tahu diri saya kotor. Saya tahu saya ngapain aja saya tahu, dan Engkau lebih tahu ya Allah. Tapi Engkau luar biasa, Engkau tetap mengizinkan aku untuk menyebut namamu, untuk bermunajat, beristighfar, padahal Engkau tahu aku ini udah kurang ajar banget. Namun pintumu tidak pernah tertutup bagiku. Nah, jadi terus beristighfar. Rabbi a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku sendiri, keburukan hawa nafsuku, keburukan jiwaku ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah darinya. Tolong lindungi aku ya Allah. Berikan hidayahmu kepadaku ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi SAW beliau bersabda, wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Nabi, Allah akan terus memberikan pertolongan kepadamu dengan syarat apa? Engkau tolong hamba-hamba Allah yang membutuhkan pertolongan. Seperti sekarang ini. Aduh, di mana-mana ada bencana nih. Gimana supaya saya terhindar? Bisa. Ada caranya. Apa caranya? Kata Nabi, kamu tolong mereka yang membutuhkan. Kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Apalagi kita hidup di zaman ini, Allah, tiap hari tuh ada aja tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Fulan meninggal, fulan meninggal. Bahkan ada yang masih muda, ada yang masih remaja, nggak kenal umur. Kalau rata-rata umat baginda Nabi umurnya berapa kira-kira? 60-an ya, 63 ya. Kalau ikutin Nabi 63. Di sini ada yang udah lebih mungkin? Ada. Kalau ada berarti rajin silaturahmi, rajin sedekah, jadi panjang umurnya. Amin. Ada yang udah 60 tahun nggak? Siap-siap 3 tahun lagi nih. Yang 62 tahun 11 bulan gitu ada nggak tuh? Sebulan lagi. Sebulan lagi makan daging yang banyak, jangan takut kolesterol tuh. Jadi mudah-mudahan kita semua panjang umur di sini. Panjang umur, sehat walafiat. Kita juga mengharap supaya apa namanya? Ini Isya berapa menit lagi nih? 7 menit, 8 menit. Masih ada waktu ya. Jadi intinya adalah tadi bahwa kita manfaatkan umur yang Allah kasih. Kalau orang yang udah meninggal bisa ngomong tuh, mereka akan bilang seperti ini. Ya Allah, kalian beruntung banget masih ada umur. Kalian beruntung sekali masih bisa tarik nafas, buang nafas. Beruntung kalian. Kita nih sekarang menyesal tapi nggak ada manfaat bagi penyesalan kita. Buat apa kita menyesal sekarang? Udah nggak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kalian ini masih ada kesempatan. Baca dong istighfar. Baca istighfar, Allah ampunin. Ini baca istighfar aja enggak. Baca istighfar tiap hari. Nabi SAW nggak ada dosanya, bersih, suci, nggak ada dosanya. Tetap beliau beristighfar kepada Allah begitu banyak setiap hari. Kata orang-orang di alam kubur nih, kalau kita bisa dengar mereka ngomong nih, ngomongan pasti begitu. Tazawwadu ya ahlad dunia,
Berbekalah kalian wahai penduduk dunia, ketahuilah sebaik-baik bekal bukan duit yang banyak, sebaik-baik bekal bukan rumah yang banyak, bukan mobil yang banyak, sebaik-baik bekal itu boleh semuanya. Bukan kita dilarang, kita boleh saja menikmati fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan di jalan Allah. Ya, kita punya mobil, kemudian ada keluarga kita kesulitan mau pindahan rumah, kita bantuin. Ada yang membawa anak ke rumah sakit, malam-malam nggak punya kendaraan, kita anterin. Begitu. Boleh, tidak dilarang oleh Allah SWT. Tapi bukan itu istilahnya bekal utama kita. Bekal utama kita adalah takwa, ibadah, iman, Islam. Itu yang harus kita terus tambah. Baik kualitasnya juga kuantitas. Kualitas ibadah kita tambah. Jumlah ibadah kita tambah. Begitu. Itu yang nanti akan enggak ada yang tahu. Umur kita sampai kapan, enggak ada yang tahu. Kita berharap panjang umur semuanya. Tapi kemarin tuh lihat yang di Kalimantan tiba-tiba banjir segitu hebatnya. Enggak ada yang tahu. Mungkin kemarin ada anak kecil masih main handphone, masih ngobrol sama temannya, tiba-tiba kebawa banjir. Di Sulawesi ada gempa yang luar biasa. Mungkin orang-orang yang jatuh korban, atau ya bukan mungkin, pasti mereka nggak tahu bahwa besok mereka akan dipanggil oleh Allah. Sekarang kita juga begitu. Kita nggak tahu kapan dipanggil. Intinya siap-siap aja. Kalau ditanya nih, kira-kira malaikat datang, emang ente mau umur sampai berapa sih? Coba deh, bisa nggak kita jawab? Bingung kita. Umur berapa ya? 60 kurang, 70 masih kurang, 80 takutnya ntar sakit-sakitan. Bingung gitu. Intinya kapan aja siap. Radiyan mardiyah, ridha serta diridhoi oleh Allah Subhanahu. Dan intinya terakhir yang saya sampaikan adalah bahwa kita harus jalankan itu semua tadi. Kuncinya satu, kuncinya adalah ikhlas. Kita hidup di zaman, na'ishu fi zaman qallama fihi al-ikhlas. Kita hidup di zaman yang udah sedikit ada keikhlasan. Masih ada, tapi sedikit. Orang bantu berharap timbal. Orang bekerja keras, ya, bekerja keras luar biasa berharap pujian. Jadi keikhlasan karena Allahnya sudah berkurang. Orang ibadah ke tanah suci Mekah ingin kemudian pulang dipanggil haji misalnya begitu. Ini semua musibah. Sehingga nanti kalau kita terus begitu, pas di akhirat dikasih kitab kita, ya Allah mana haji saya? Mana ibadah saya? Mana sedekah saya? Oh, bukannya dulu kamu waktu sedekah itu pengen dipuji sama orang-orang. Kan kamu udah dapat pujian. Kamu nggak mengharap pahala dari saya. Coba kamu harap pahala dari saya kasih. Harapan kamu kan pujian. Sehingga waktu itu kamu pernah sedekah nggak dipuji, kamu marah-marah. Kamu nggak dipanggil Pak Haji, kamu marah-marah. Kamu udah dapat itu. Sebagian udah hormati kamu dengan sebutan itu. Maka udah, itulah balasan bagi kamu. Kalau kamu mengharap pahala dari saya kasih gitu. Jadi harus dengan keikhlasan. Kita belajar dari surat Al-Insan, di mana ada satu keluarga yang diceritakan dalam surat Al-Insan, diabadikan bahwa ada orang yang keluarga ini berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Berpuasa selama 3 hari, dan setiap hendak berbuka puasa, suami, istri, anak-anaknya nggak ada yang makan. Kenapa? Karena selalu datang waktu maghrib orang miskinan, yatiman, wa asir, kata Al-Quran. Orang miskin, hari kedua anak yatim, hari ketiga tawanan perang. Mereka semua minta makan, diberikan. Nah, pernyataan keluarga ini setelah 3 hari direkam oleh Al-Quran. Mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami berikan makan kalian liwajhillah. Hanya mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jaza'at. Kami enggak mengharap balasan dari kalian. Bahkan wala syukura. Kami enggak mengharap ucapan terima kasih.
Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, karena kami aman sangat takut kepada Allah di hari pembalasan, hari yang sangat berat. Ya, bukan berarti tadi maksudnya nggak mengharap tanda syukur berarti kita nggak perlu bersyukur kepada orang, bukan begitu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak pandai berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Tapi maksudnya adalah ketika kita beramal, kita nggak mengharap itu, kita hanya mengharap balasan, ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita agar tadi kita terhindar dari bencana-bencana yang datang kepada kita belakangan ini, ya, termasuk juga wabah corona. Semoga Allah segera angkat penyakit tersebut, Allah bebaskan kita, Allah hindarkan kita dari penyakit-penyakit tersebut, Allah bebaskan kita, Allah hindarkan kita dari segala bentuk bencana, zahir wal batin, segala bentuk bala wal waba wal fitan wal mihan, ma zahara minha wa batan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sangat berharga ini buat Al-Faqir. Insyaallah kita bisa terus bersilaturahmi baik di kehidupan dunia, kumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.